Chatib Basri yang belum lama ini kembali ke Indonesia dan konon akan menggantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Walaupun pada tanggal 8 Juni kemarin tidak terjadi reshuffle kabinet, sehingga posisi Menteri Keuangan masih tetap dipegang oleh Purbaya. Nah, cuma yang menarik, kehadiran Chatib Basri ini disertai dengan analisis dia tentang rupiah, fiskal, dan arah ekonomi Indonesia. Yang kalau lu menonton atau menyimak apa yang disampaikan oleh Chatib Basri, sebenarnya sudah sering kali disampaikan oleh para ekonom, para ahli, bahkan oleh kebanyakan masyarakat. Cuma pertanyaannya adalah, kenapa pemerintah sepertinya tidak mau menerima? Pemerintah seakan-akan denial dengan fakta-fakta yang sudah disampaikan. Nah, di episode kali ini mari kita bedah bareng-bareng. Chatib Basri kemarin tanggal 9 Juni 2026 hadir di forum sebuah perusahaan dan di situ dia menyampaikan beberapa hal terkait tentang rupiah, fiskal, dan arah ekonomi Indonesia. Seperti yang tadi sudah gue bilang di awal, sebenarnya apa yang dia sampaikan itu sudah sering kali disampaikan juga oleh para ahli dan ekonom di Indonesia. Ya, sebut saja kayak Prof. Renal Kasali, lalu juga beberapa ahli ekonomi yang lain. Contoh misalnya ya, nilai tukar rupiah. Kan nilai tukar rupiah itu sekarang di angka 18 ribuan terhadap dolar Amerika Serikat. Dan Chatib Basri bilang bahwa kondisi ini bukan hanya karena semata-mata adanya perang di Timur Tengah. Tapi lewat analisis data kausalitas, dia menemukan sekitar 23% pelemahan rupiah bisa dijelaskan oleh kredit default swap, di mana ini merupakan instrumen yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap kemampuan negara membayar hutang. Dan permasalahannya adalah kredit default swap Indonesia itu sudah mulai memburuk sejak Januari 2026, jauh sebelum konflik Iran dan Israel memanas. Dan dia sendiri juga bilang sebenarnya ruang gerak Menteri Keuangan sebuah posisi yang dirumorkan yang akan diganti oleh dia, itu sebenarnya ada 3, yaitu menaikkan penerimaan lewat pajak, atau yang kedua potong belanja, dan yang ketiga pinjam hutang. Nah, dari ketiganya, menurut dia, dengan kondisi saat ini, yang paling masuk akal dan yang paling realistis adalah memotong pengeluaran secara selektif. Karena kalau opsi pertama menaikkan penerimaan negara lewat pajak itu terlalu beresiko. Ya gimana nggak beresiko? Lagi susah perekonomian, lu naikin pajak, masyarakat mau bayarnya pakai apa? Sedangkan kalau mau opsi yang ketiga, yaitu pinjam hutang, ya biaya hutang itu kan pasti mahal. Makanya opsi yang paling realistis kayak lagi adalah memotong pengeluaran, which is salah satunya adalah pengeluaran belanja untuk MBG yang terlalu ugal-ugalan. Di angka 300 triliunan, walaupun memang akhirnya sempat dipotong menjadi sekitar 200 triliunan, tapi itu pun masih besar. Belum lagi menjadi mainan untuk korupsi, jadi bancakan buat banyak orang, buka dapur. Nah itu kan sebenarnya hal yang udah gua, elu, dan para ahli ekonom, orang-orang pintar yang ada di Indonesia, kita sudah sering sampaikan loh. Kita sudah sering suarakan. Tapi konon kan presiden kita itu alergi terhadap orang pintar. Itu masalahnya mungkin ya, dia tidak mau mendengar atau denial. Karena menurut dia atau informasi yang dia terima, kenyataannya nggak seperti itu kok. Makanya kita di-gaslighting terus-terusan. Nah, permasalahannya adalah dengan kondisi seperti yang kita alami sekarang, yang paling rentan itu siapa? Tentu saja bukan kelas atas, karena mereka sudah punya hedging di berbagai macam tempat. Jadi posisi mereka aman lah. Nah, yang paling rentan adalah kelas menengah bawah. Kelas menengah bawah ini yang tiba-tiba nih mendapati harga tahu, harga tempe, dan mie instan naik. Karena kenapa? Karena bahan bakunya itu dari gandum, dari kedelai yang impor.
Impor bayarnya pakai apa? Pakai dolar. Nah, tahu, tempe, mie instan, itu siapa yang makan? Hampir seluruh masyarakat di Indonesia, mau di kota maupun di desa. Makanya kalau kemarin ada yang bilang orang desa tidak pakai dolar, ya ngawur. Memang nggak secara langsung pakai dolar untuk alat pembayaran transaksinya, tapi efeknya ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Semua poin itu sudah kita sering sampaikan loh. Kalau lu yang ngikutin channel YouTube gua ini atau follow akun sosial media gua, pasti juga sudah tahu gue sering banget menyuarakan hal ini. Nah, kalau memang sudah dilakukan diagnosa nih, termasuk yang paling terupdate oleh Chatib Basri, ibarat dokter tuh ya, sudah melakukan pemeriksaan, sudah menganalisa, oh penyakitnya ini nih. Oke, kalau mau sembuh, obatnya ini ya, minum obatnya nih. Dosisnya 2 kali sehari. Tapi masalahnya adalah obatnya nggak mau diminum. Akhirnya yang kalau gue lihat, ini masalahnya bukan lagi masalah kapasitas intelektual dari orang-orangnya. Tapi masalahnya adalah political will. Dan political will ini adalah hal yang bisa dibilang berbeda dari hanya sekedar kecerdasan intelektual. Mungkin kita paham. Banyak orang paham lah, memotong anggaran itu memang harus dilakukan kalau uang yang kita punya itu lagi susah. Pemasukan juga lagi susah, budget lagi ketat nih. Masyarakat kecil yang dagang sehari-hari atau yang bekerja pun juga tahu, ya kalau misal lagi susah, pemasukan juga lagi susah, yang ngirit. Cuma masalahnya di Indonesia sekarang ini, di pemerintahan sekarang ini, yang susah adalah memilih pengeluaran mana yang mau dipotong ketika setiap pos anggarannya ada kepentingan politik. Nah, ini yang menurut gue menjadi masalah. MBG itu sudah terlanjur menjadi proyek utama dari Prabowo sebagai presiden. Belum lagi Koperasi Desa Merah Putih. Kabar terakhir yang kita dengar, MBG ini masalahnya banyak dapurnya itu dipegang oleh parpol-parpol. Parpol-parpol dapat jatah dapur. Satu jatah itu bisa 10 dapur. Nah, Prabowo ini kan orangnya, cara dia berpolitik itu kan ingin merangkul sebanyak-banyaknya koalisi. Dia nggak mau adanya oposisi. Jadi akhirnya kalau yang gue lihat, upaya yang dilakukan untuk let's say stop MBG ini menjadi susah. Karena kalau di stop, otomatis ada pemasukan untuk parpol-parpol ini yang berhenti. Masalahnya mereka mau nggak berkompromi? Ya harusnya sih ya, kalau demi untuk kepentingan negara harusnya mau. Cuma kan kadang banyak yang egois. Pengennya, oh gue udah terima proyek ini, gue mau dong tetap terima duitnya. Nah, itu yang kampret. Sehingga kalau kemarin juga ada spekulasi, ada rumor Chatib Basri akan menggantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan, gua nggak terlalu yakin sebenarnya. Walaupun kita tahu kapasitas dia, tapi ketika dia akhirnya duduk di posisi sebagai Menteri Keuangan, dia akan masuk ke kabinet yang sama, dengan orang-orang yang sama, presiden yang sama, dengan struktur pengambilan keputusan yang sama. Informasi ke Prabowo ada filternya nih. Sehingga mau sepintar apapun Menteri Keuangan kita menjaga fiskal dan mengatur anggaran, ya akhirnya jadi nggak banyak gunanya. Tapi bukan berarti kalau nanti ada pergantian Menteri Keuangan, jadi nggak ada efeknya. Tetap ada efeknya, terutama kalau yang gue lihat adalah sinyal kepada market bahwa ada perubahan nih. Orang yang dipilih jauh lebih kompeten dibandingkan yang sekarang. Kalau yang sekarang kan kebanyakan omon-omon nggak jelas. Suka asbun juga. Sehingga kalau misalnya ada pergantian ke orang yang lebih kompeten, ya gua harap ada efek setidaknya untuk jangka pendek. Cuma sentimen jangka panjang, kalau tidak ada perubahan kebijakan yang berarti nih, ya kayak lagi menunda masalah aja, kayak cuma menambal pipa yang bocor, jadi nggak menyelesaikan masalahnya. Nah, gue tadi sempat menyinggung bahwa pemerintah terlihat denial, pemerintah terlihat tidak mau tahu, tidak peduli dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan. Sehingga langkah-langkah yang diambil pun
menjadi sebuah tindakan yang sangat jauh dari kata bijak. Tapi gue rasa ya, sebenarnya dibilang nggak peduli, nggak juga. Let's say Prabowo. Prabowo sebagai presiden sebenarnya peduli. Tapi pedulinya terhadap hal yang berbeda masalahnya. Dia peduli dengan MBG, ia peduli dengan koalisi yang besar yang lagi dia jaga ini. Lalu dia juga peduli dengan image dia sebagai presiden yang tidak panik nih, tidak takut dengan adanya kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar, lalu juga terhadap negara-negara asing. Dia nggak takut kan. Sering banget kan dia sampaikan di pidato dia. Tapi sayangnya, kepedulian-kepedulian yang dia tunjukkan itu berbenturan dengan apa yang dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan market. Market tuh butuh rasional terhadap pengeluaran belanja negara. Market itu butuh komunikasi, kebijakan yang tepat dan dilakukan secara konsisten, bukannya asbun. Serta, yang paling penting, kesediaan untuk mengorbankan sesuatu, which is itu adalah proyek MBG, demi membangun kredibilitas yang mau dilihat oleh market. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah Prabowo sebagai presiden memahami bahwa pilihan-pilihan keputusan politiknya dia itu sedang menggerus trust market? Atau dia jangan-jangan memang percaya bahwa situasi ekonomi tidak seburuk seperti yang dikatakan oleh para ahli. Nah, kalau misalnya yang pertama, itu seperti semacam trade-off yang dilakukan secara sadar dengan mengorbankan stabilitas ekonomi Indonesia jangka panjang demi kelangsungan politik dia untuk jangka pendek. Nah, kalau yang kedua, ini sebenarnya lebih bahaya. Kalau yang kedua, dengan realita yang ada dan dia masih tidak mau percaya, mau ganti Menteri Keuangan sebanyak apapun, itu tidak akan pernah bisa mengubah situasi. Karena tetap saja kuncinya ada di dia, Prabowo sebagai presiden. Nah, gua sebagai bagian dari masyarakat, tentu saja pengennya ketika obatnya sudah ada nih di meja, ya tolong dong dimakan obatnya, biar sembuh nih. Jangan sampai sakitnya tambah parah. Gua sih nggak mau. Gue pengen Indonesia ini membaik situasinya. Come on lah. Kemarin Pertamax naik dari angka 12 ribuan ke 16 ribuan, naik ke sekitar hampir 4 ribu rupiah. Itu saja sudah menimbulkan kepanikan. Iya, gue tahu. Nggak semua orang menggunakan Pertamax. Tapi kan itu sebenarnya adalah sebuah sinyal bahwa subsidi pemerintah untuk BBM itu sudah tidak bisa lagi kuat menghadapi harga minyak. Ya walaupun anehnya sebenarnya harga minyak kan belakangan lagi cenderung menurun ya. Tapi ya bisa jadi memang ada kesalahan tata kelola juga di sini. Sehingga menurut gua, come on lah, lakukanlah apa yang seharusnya dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Masa sih nggak mau menjadi presiden yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Oke? Seperti biasa, gue mau menginformasikan bahwa gue ada buku berjudul Generasi Zombie, diterbitkan oleh penerbit buku Kompas. Lu bisa mendapatkannya di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia, atau di official Kompas Store di Shopee, Tokopedia, maupun di TikTok. Bukunya yang ini, atau lu bisa langsung klik di bagian produk, gue udah taruh linknya di situ. Dan lu juga bisa mendapatkan buku gue yang kedua, Cara Cuan dari Podcast. Ini bentuknya e-book. Itu ada di platform Quickie.id, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan kabar baiknya, kedua buku tersebut sedang lagi ada diskon. Jadi, mumpung lagi ada diskon gede, dapatkan sekarang juga sebelum diskonnya habis. Dan jangan lupa juga, gue ada YouTube membership. Lu bisa join di situ, video-videonya khusus untuk member. Lu bisa berlangganan mulai dari Rp19.900 saja. Oke, buat lu yang punya pertanyaan atau mungkin yang punya opini, silahkan tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.